nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardana. Pendekar bertampang dingin yang tak lain adalah Arya Dwi Pangga. Segera melangkah diikuti Arya Kamandanu. Mereka berjalan mengitari halaman yang kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon liar. Arya Dwi Pangga mengajak adik kandungnya melihat-lihat suasana di samping rumah yang tinggal puing-puing diliputi debu masa lalu. Lihat adik Kamandanu, rumah kita ini sekarang tinggal puing-puing. Tak ada lagi yang dapat kita nikmati kecuali puing-puing yang berserakan di sana sini. Sungguh-sungguh suatu pemandangan yang membuat hati pedih, Kakang Dwi Pangga. Apa yang telah dibangun Ayahanda Hanggareksa, ternyata sekarang begini keadaan. Hanya tinggal puing-puing. Semuanya musnah terbakar. Adik Kamandanu, aku mempunyai sebuah syair tentang rumah. Maukah adik Kamandanu mendengarkannya barang sejenak? Silakan, Kakang Dwi Pangga. Tentu saja aku bersedia mendengarkannya. Aku tahu Kakang Dwi Pangga sangat pintar menyusun kata-kata. Silakan, Kakang. Rumah yang damai ialah rumah di mana para penghuninya dapat saling memandang dengan mesra. Si bapak menghormati istrinya, dan si ibu mempersembahkan seluruh miliknya untuk keluarga. Rumah yang damai ialah rumah di mana anak-anak dapat bernafas dengan hangat. Mereka hidup rukun saling membelai. Tak ada yang sok kuasa. Tak ada yang merasa kurang terhormat. Rumah yang damai ialah rumah di mana penghuninya tidak merasa dikurangi hak-haknya. Mereka dapat makan dan minum dengan nyaman. Mereka dapat tidur bersama mimpinya masing-masing. Mereka dapat bekerja
dalam suasana tertib tanpa harus merasa tidak merdeka. Rumah yang damai ialah rumah yang diidamkan setiap orang. Bagaimana Adik Kamandanu? Iya. Syairmu bagus sekali, Kakang Dipangga. Sudah kukatakan bahwa kau adalah seorang yang pandai sekali menyusun kata-kata. Setiap kata-kata yang meluncur dari pikiranmu selalu dapat menyentuh dasar hati seseorang. Tapi sudahlah, Kakang. Tak ada perlunya kita mengenang peristiwa ini. Aku menjadi sedih karenanya. Rumah yang damai, di mana dulu kita bisa tinggal bersama-sama, sekarang sudah seperti ini keadaannya. Sudahlah, Kakang Dipangga. Mengapa harus kita suburkan kembali segala kenangan itu? Apa gunanya? Aku dapat melihat gunanya, Adik Kamandanu. Dengan mengenang peristiwa lama, dengan mengenang masa kecil kita berdua, tentulah pertemuan ini menjadi semakin mesra. Itulah yang kuharapkan. Bukankah demikian, Adik Kamandanu? Kakang Dipangga, marilah kita menatap ke depan dan tidak perlu berpaling ke belakang. Marilah kita bangun kembali apa yang pernah kita rusakkan di masa lalu. Baiklah, Adik Kamandanu. Aku setuju. Sepertinya sudah cukup kita bersama-sama mengenang masa lalu. Sekarang, kita harus berani menatap ke depan untuk menempuh jalan yang barangkali masih panjang. Adik Kamandanu. Iya, Kakang Dipangga. Aku rindu sekali padamu. Aku ingin memelukmu, Adik Kamandanu. Aku ingin mendekapmu seperti dulu. Aku adalah kakak kandungmu. Selama ini aku mengembara sendirian. Dan sekarang, Sang Hyang Widi mempertemukan kita kembali. Mari, Adik Kamandanu. Mari kita lupakan masa lalu. Mari kita campakkan segala kenangan pahit dalam satu dekapan. Dekapan antara saudara kandung yang lahir dari rahim yang sama. Ayolah, Adik Kamandanu. Sambutlah tanganku ini. Dekaplah aku. Dekaplah kakak kandungmu sendiri ini. Arya Dwi Pangga merentangkan kedua belah lengannya. Tapi diam-diam dia membaca mantra-mantra untuk menyiapkan Aji Kidung Pamungkas. Arya Kamandanu melangkah perlahan. Dia tidak menyadari bahaya maut yang siap menerkam. Arya Dwi Pangga melantunkan bait-bait syair yang berisi tentang sebuah rumah yang damai. Arya Kamandanu merasa sangat terharu mendengar bait-bait syair itu. Hatinya menjadi sangat sedih. Perasaannya seperti terbawa melayang-layang menuju ke masa silam yang sudah lama terpendam oleh sang waktu. Sudahlah, Kakang Dipangga. Tak ada perlunya kita mengenang segala peristiwa lama. Hal itu hanya membuat hatiku menjadi semakin sedih. Lebih baik kita menatap ke arah masa depan. Baiklah. Aku hanya tidak ingin kau melupakan masa lalu kita, Adik Kamandanu. Masa lalu memang pantas untuk dikenangkan. Tetapi kukira tidak perlu kita suburkan dalam ingatan kita. Kau tidak perlu khawatir, Kakang Dipangga.
Aku tidak akan pernah melupakan masa lalu kita bersama di desa Kurawan. Masa lalu kita adalah sudah menjadi bagian daripada hidup kita. Bagaimana kita bisa melupakannya? Baiklah kalau begitu, Adik Kamandanu. Ada apa, Adik Kamandanu? Sepertinya ada yang hendak kau katakan padaku. Kakang Dwi Pangga, aku masih ingat dengan baik. Dulu sama sekali kau tidak pernah menyukai ilmu kanuragan. Tapi kulihat sekarang, kau membawa 2 bilah pedang sebagaimana layaknya seorang pendekar pedang. Apakah kau telah menemukan seorang guru yang dapat kau percaya untuk membimbingmu dalam hal ulah kanuragan? Aku hanya belajar sedikit saja, Kamandanu. Dalam hal ulah kanuragan, tentulah kau lebih unggul. Kalau kau tidak percaya, marilah lihat sendiri. Hiya! Tunggu Kakang, tunggu dulu. Bibi Uni. Ya. Bibi Uni. Ya. Sepertinya saya mendengar suara orang berkelahi. Arahnya dari sana, Bi. Dari sebelah sana. Iya, iya. Aku juga dapat mendengarnya dengan baik, Panji. Mungkin mereka pemakaman Danu dan pendekar aneh itu, Bi. Ayo, kita lihat, Bi. Ayo, cepat. Tunggu, Panji, tunggu. Sebaiknya kita tidak perlu membawa kuda. Lalu, kita tinggalkan di mana kuda-kuda ini? Turunlah. Lebih baik kita tinggalkan kuda-kuda ini di sini saja. Kalau kita datang ke tempat itu dengan berkuda, hal itu bisa membuat pendekar aneh menjadi curiga. Ayo, Panji, turunlah. Baik, Bi. Panji Ketawang melompat dari punggung kudanya. Sakawuni menunggu sesaat lamanya. Setelah merasa aman, mereka baru bergegas melangkah menembus kabut yang masih terus bergulung-gulung datang. Tubuh mereka segera lenyap di balik kabut, di balik pohon-pohon besar. Adik Kamandanu, bukankah sekarang kau percaya bahwa aku hanya menguasai sedikit saja ilmu kanuragan? Ternyata kau tetap lebih unggul dariku. Aku tahu, Kakang Dwi Pangga. Kau belum lagi mengerahkan seluruh kemampuanmu. Kau hanya main-main saja, bukan? Kau tidak perlu merendah di hadapanku, Adik Kamandanu. Seorang anak kecil pun tahu bahwa kau pasti lebih unggul dari siapapun juga. Namamu sudah termasyur sebagai seorang pendekar yang tangguh. Pendekar pilih tanding, pendekar tiada bandingannya di zaman ini. Dan baru saja tadi, aku sudah membuktikannya. Kau memiliki ilmu kanuragan yang langka. Gerakanmu sangat cepat, dan pertahananmu sangat rapat bagaikan benteng alun-alun Majapahit. Tidak percuma pemerintah Majapahit menggajimu sebagai seorang panglima perang. Sudahlah, Kakang Dwi Pangga. Aku tidak senang mendengar olok-olok seperti ini. Adik Kamandanu. Iya, Kakang. Setelah sekian lama berpisah, setelah sekian tahun kita hidup dalam dunia kita masing-masing, kau hidup sebagai seorang prajurit Majapahit, sementara aku hidup sebagai seorang pengembara, seorang gembel jalanan yang tidak ketahuan juntrungannya. Selama ini kita hidup menuruti jalan kita masing-masing, dan sekarang ternyata Sang Hyang Widi mempertemukan kita kembali. Sungguh-sungguh peristiwa yang sangat menggembirakan. Arya Dwi Pangga dan Arya Kamandanu kembali bertemu dan bercakap-cakap di halaman rumah almarhum Empu Hanggareksa. Aku pun merasa gembira, Kakang. Aku sama sekali tidak menduga pertemuan seperti ini akan terjadi di antara kita berdua. Selama ini aku menganggapmu telah tiada lagi. Nah, Adik Kamandanu, kalau misalnya kau dapat mendengar detak jantungku, kalau misalnya kau dapat mendengar debur darahku, sungguh-sungguh aku merindukanmu. Aku ingin mendekapmu, seperti ketika kita masih kanak-kanak dulu. Aku ingin memelukmu sebagai seorang adik kandungku. Marilah, Adik Kamandanu. Marilah kita lupakan segala peristiwa lama.
Dan marilah kita saling berdekapan sebagaimana seorang saudara kandung. Ayolah adik Kamandanu. Marilah. Aku ingin memelukmu sekali ini saja. Berilah aku kesempatan untuk mendekap adik kandungku sendiri. Arya Dwi Pangga merentangkan kedua belah tangannya. Mulutnya menyungging suatu senyuman yang sangat manis dan ramah. Sementara itu Arya Kamandanu nampak ragu-ragu. Hatinya menjadi berdebar-debar. Tapi debar di hatinya itu kemudian lenyap sirna begitu melihat senyuman Arya Dwi Pangga yang ramah sambil merentangkan kedua belah lengannya. Arya Kamandanu maju setindak. Dia sama sekali tidak menyadari bahaya maut yang mengancam nyawanya. Karena pada saat itu, sesungguhnya Arya Dwi Pangga dengan licik telah menyiapkan ajian Kidung Pamungkas. Arya Kamandanu terus melangkah mendekati kakak kandungnya. Jarak mereka tinggal beberapa tindak lagi. Pada saat Arya Kamandanu hendak menubruk Arya Dwi Pangga, mendadak Sakawuni muncul dari balik bayangan pohon-pohon liar. Tunggu kakak, tunggu dulu. Sakawuni buru-buru meraih lengan suaminya. Dia adalah saudara tuaku. Sakawuni, kau tidak perlu ragu-ragu. Aku memang Arya Dwi Pangga. Bukankah dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, kakak? Marilah kita lupakan masa lalu kita yang hitam, yang penuh kepedihan, dengan saling berdekapan. Oh, jangan kakak, jangan lakukan itu. Aku belum percaya maksud baiknya. Sudahlah, Wudi. Kau tidak perlu khawatir. Kami adalah saudara kandung. Kami memang sejak lama tidak bertemu. Apa salahnya kami saling berpelukan barang sejenak? Sudahlah, hilangkan segala prasangkamu yang buruk. Kakang Dwi Pangga tidak akan mempunyai maksud apa-apa. Sekali lagi maafkanlah istriku, Kakang. Tidak apa, Kamandanu. Rupanya dia mengkhawatirkan keselamatanmu. Dan itu tandanya dia sangat mencintaimu. Semua perempuan begitu. Maksud saya, semua perempuan yang mempunyai watak-watak yang baik, dia pasti sangat mengkhawatirkan keselamatan suaminya. Kau seharusnya bangga mempunyai istri seperti Sakawuni. Sekali lagi, terima kasih, Kakang Dwi Pangga. Kembali Arya Kamandanu melangkah perlahan-lahan. Sakawuni menjadi gelisah. Dia menangkap isyarat-isyarat bahaya yang mengancam keselamatan suaminya. Tapi nampaknya Arya Kamandanu sama sekali tidak menyadari bahaya tersebut. Dia terus melangkah mendekati Arya Dwi Pangga. Sementara itu Arya Dwi Pangga diam-diam menyiapkan ilmu pukulan Kidung Pamungkas. Diam-diam dia sudah membaca mantra-mantra Kidung Pamungkas. Arya Kamandanu melangkah semakin dekat. Dan ketika jarak mereka tinggal 2 tindak lagi, tangan Arya Kamandanu terentang. Pada saat itulah, Arya Dwi Pangga mengerahkan seluruh tenaganya untuk melontarkan pukulan Kidung Pamungkas. Kakak Kamandanu! Paman Kamandanu! Arya Kamandanu hanya sempat terkejut sebentar. Selanjutnya dia merasakan dadanya seperti ditimpa bongkahan batu padas yang sedang terbakar. Tubuhnya terpelanting ke belakang dan jatuh tersungkur ke atas semak belukar. Sakawuni segera berlari menghampiri suaminya. Demikian pula Panji Ketawang. Sementara itu Arya Dwi Pangga masih tegak berdiri menantang. Lagi-lagi mulutnya menyungging sebuah senyuman tipis. Senyuman yang sangat jahat dan keji.
Kakang! Kakang Kamandanu! Kakang! Paman Kamandanu. Wah, jahat sekali orang itu. Mengapa dia tiba-tiba memukulmu, Paman? Kakang! Kakang Kamandanu! Dadaku sesak sekali. Aku hampir tak bisa bernapas. Kakang, kau pasti terluka dalam. Apakah kau bisa mengatasinya, Kakang? Aku akan berusaha, Wuni. Aku akan berusaha mengatasi luka dalam ini. Aku sama sekali tidak menduganya. Rupanya Kakang Dwi Pangga masih menaruh dendam kepadaku. Kurang ajar kau, Arya Dwi Pangga. Mengapa kau melakukannya? Mengapa kau menempuh cara begitu keji? Kalau kau ingin bertanding, mengapa kau tidak melakukannya secara satria? Kau benar-benar seorang manusia berhati busuk. Sabar, Sakawuni. Tenanglah. Aku tidak terima. Kau telah membokong suamiku. Kau telah melicikinya. Kau ingin membunuhnya, bukan? Kau masih menaruh dendam kepada suamiku, bukan? Hah, dasar manusia iblis. Kau tidak akan pernah menang melawan Kakang Kamandanu selama kau bertarung dengan jantan. Kau bukan lawan tandingnya, Arya Dwi Pangga. Tutup mulutmu, Sakawuni. Atau kau ingin merasakan pukulanku ini? Kau sudah berlaku curang. Dan aku paling benci melihat seorang pendekar berlaku curang. Sekarang hadapilah aku. Hadapilah Sakawuni. Hiya! 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 Dengan geram Sakawuni langsung menyerbu. Dia segera mengirimkan pukulan dan tendangan-tendangan. Arya Dwi Pangga berkelit ringan sambil menangkis pukulan-pukulan Sakawuni. Mereka pun segera terlibat dalam pertarungan sengit. Sementara Panji Ketawang menunggu pamannya yang sedang terluka parah. Arya Kamandanu berusaha untuk duduk. Panji Ketawang mengangkat leher pamannya dan membantunya agar bisa duduk bersila. Sakawuni terus maju menggebrak lawannya. Karena sudah beberapa kali gagal, Sakawuni menjadi sangat berang. Mendadak dia melompat mundur, kemudian menutup kedua belah telinganya. Perlahan-lahan dia mendengar suara-suara dari kejauhan. Suara angin menderu-deru. Itulah pertanda pendekar wanita itu akan mengeluarkan jurus angin lengan seribu. Hayo pendekar busuk. Hayo Dwi Pangga. Kalau kau memang benar-benar pendekar berhati jantan, kau pasti tidak akan lari sebagaimana seorang pengecut. Ayo, hadapilah aku. Sekarang terimalah pukulan-pukulanku. Hiat, 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 hiat. Mereka bertarung. Kali ini Sakawuni bertarung dengan menggunakan jurus-jurus mautnya. Angin lengan seribu. Arya Dwi Pangga sejenak merasa kagum melihat kemampuan lawannya. Beberapa kali dia terpaksa bergulingan di atas tanah untuk menghindari sambaran-sambaran pukulan angin lengan seribu. Dan Sakawuni tidak memberi kesempatan lawannya untuk menghindar. Dia terus menyergap dengan garang. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.